Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukrulillah wa ala ni'matillah la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kepada semua pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mari meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beberapa nikmat kepada kita semuanya. Nikmat pada hari ini kita masih bisa bernafas, masih bisa menunaikan ibadah. Semoga saja kita selalu dan senantiasa diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam mari kita junjungkan ke baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga saja kita senantiasa dan selalu mendapatkan syafaatul udzmah di yaumul qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para pemirsa budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam itu sudah tidak asing dengan kata bahasa puasa, atau dalam bahasa Arabnya adalah saum. Umat Islam itu tidak asing dengan puasa. Sebetulnya bukan hanya umat Islam sajalah yang tahu tentang puasa. Gitu oke. Jadi orang dulu agama yang selain Islam sebagai negara Hindu, agama Hindu, ada agama Kristen, ini juga mengenal puasa. Akan tetapi praktek daripada syariat berpuasa itulah yang berbeda. Kalau umat Islam berpuasa, keterangannya puasa Ramadan punya niat khusus, punya hikmah khusus, sebagaimana secara niat kita berbeda dengan niat mereka. Kalau niat kita nawaitu somagodin an adain fardin sahri ramadhani hadihi sanati fardolillahi ta'ala. Mereka itu tidak seperti itu. Mereka melaksanakan berpuasa hanya sebagai ritual pendekatan diri mereka dengan apa yang mereka yakini. Tapi kalau kita punya niat yang baik, inilah Islam. Jadi lebih teratur, lebih memakai daripada pedoman-pedoman, pelajaran-pelajaran yang telah disampaikan oleh beberapa ulama-ulama kita. Ini umat seluruh dunia tahu yang namanya puasa. Bahkan puasa itu sendiri sebetulnya secara hakiki bukan hanya kita hanya menahan sebuah lapar dan dahaga, itu bukan. Tapi semua organ tubuh kita itu ikut puasa. Semua ikut puasa. Mata kita berpuasa. Yang bagaimana ke dalam kita sehari-hari selalu melihat dengan keindahan-keindahan. Mereka berduaan melihat sesuatu yang menyenangkan, tapi di dalam syariat Islam sebetulnya tidak boleh. Lah bagaimana lantas puasa mata kita? Maka sebetulnya mata kita itu juga harus berpuasa. Ayo kita sedikit demi sedikit untuk menghindari penglihatan kita terhadap maksiat. Jangan sampai di dalam puasa ini malah justru kita akan semakin menambah meripat kita untuk memandang sesuatu yang tidak baik. Yang penting di dalam hati kita, yang penting kan kita puasa, kita kan menahan lapar, kita kan menahan dahaga. Jangan, tapi mata kita juga ikut berpuasa. Begitu juga dengan telinga kita, yang tadinya kita mendengar sesuatu yang buruk, semisal poro padu, mendengar sesuatu rasan-rasan dan lain sebagainya yang mengakibatkan hati kita tipis terhadap keimanan. Ayo, telinga kita hari ini puasa. Artinya hindari dengan mendengar sesuatu yang tidak baik.
Ini yang namanya puasa. Tangan kita pun harus berpuasa. Ini tangan, ini tangan. Tangan kita harus berpuasa. Yang semisal mungkin setiap hari kita pegang HP, kita mengetik dengan sesuatu yang tidak berguna, semisal, nggak tahu kalau orang-orang begitu apa enggak. Kita menyebarkan hoak dengan jari-jari kita, dengan mengetik kita. Lah ini namanya tidak puasa. Oleh karena itu yang tadinya semisal tangan kita untuk biasa menyebarkan hoak, mulai hari ini dengan puasa pada hari ini tangan kita mulai untuk berpuasa. Mari kita sebarkan sesuatu yang baik melalui WA, Telegram, Facebook, Twitter dengan narasi-narasi yang baik yang memberikan semangat gairah mereka untuk berpuasa di dalam bulan suci Ramadan. Kaki kita juga berpuasa. Yang tadinya kita melangkahkan kaki kita, semisal di area-area yang tidak bagus, semisal dugem, kafe dan lain sebagainya. Ayo pada hari ini, mumpung kesempatan, Allah telah memberikan ampunan kepada kita. Barang siapa yang berpuasa dengan iman dan takwa, maka Allah akan memberikan ampunan kepada kita. Ayo mulai pada hari ini kaki kita berpuasa. Langkah yang tadinya langkah maksiat kita alih overgoden 100%, langkahkan kaki kita menuju masjid, menuju anak yatim piatu, menuju sholat raweh, menuju sedekah. Ayo bersama-sama kita membangun bahwasanya organ tubuh kita untuk berpuasa, sehingga dengan apa yang kita laksanakan dengan seksama, dengan ikhlas berpuasa di berbagai macam organ tubuh kita, insya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemurahan kepada kita, dan kita termasuk dan tergolong orang yang mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya awal sampai akhir. Kul indalaltu fa innama adillu ala nafsi fa in ihtadaitu fa bima yuhyi ilayya rabbi. Sadaqallahul azim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.